Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Matematika Rekayasa. Kali ini di minggu yang ke-13 kita akan membahas tentang kepersamaan diferensial parsial. Jadi yang kemarin kita sudah membahas tentang persamaan diferensial biasa dan kemudian penyelesaiannya secara analitik dan penyelesaiannya secara numerik. Dimana kita bisa melihat bahwa kalau yang untuk persamaan diferensial biasa yang simple, itu justru jangan menyusahkan diri dengan pakai numerik gitu ya. Kita menyelesaikannya dengan penyelesaian analitik saja kalau untuk yang simple. Tapi kalau untuk persamaan diferensial biasa yang cukup rumit, maka gunakanlah metode numerik karena kalau kita agak susah untuk menemukan real solution-nya, itu kita dengan metode hampirannya. Nah, nanti sama di dalam persamaan diferensial parsial ini juga akan ada penyelesaiannya menggunakan analitik dan juga ada penyelesaiannya menggunakan numerik. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih, persamaan diferensial parsial itu yang seperti apa? Kalau kemarin kita persamaan diferensial biasa, kita tahu bahwa dia diturunkan terhadap salah satu aja variabel bebas. Tapi kalau di dalam persamaan diferensial parsial, maka dia bisa diturunkan terhadap dua variabel bebas. Misalkan kita punya bahwa U adalah fungsi dari X dengan T gitu, misal. Oke, sebentar ya. Jadi kalau misalkan nih kita punya U adalah fungsi dari X, T gitu. U adalah fungsi dari X, T. Nah, berarti di sini adalah kita akan memparsialkan U terhadap si X dengan parsial U terhadap si parsial si T. Begitu. Jadi inilah yang disebut persamaan diferensial parsial. Dia diturunkan, jadi fungsi tersebut diturunkan terhadap dua variabel bebas. Kalau yang kemarin kan kita pasti kalau nggak D per dx, kalau nggak ya D per dy gitu ya. Kita fix ke salah satu saja, mau diturunkan terhadap x atau mau diturunkan terhadap y. Tapi tidak keduanya langsung, secara langsung. Seperti itu. Nah, kemudian, jadi di sini itu adalah persamaan diferensial parsial. Nah, ordernya ditentukan dari tingkat tertinggi dari derivatif yang ada. Jadi kalau misalkan di derivatif ini yang ada adalah partial kuadrat U per partial X kuadrat, maka ini adalah order 2. Kalau di sini yang tertinggi nanti akan ada begini, berarti dia order 3. Itu ordernya ya. Dan kemudian derajatnya itu adalah pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertingginya di dalam PD. Jadi kalau misalkan turunan yang paling tinggi turunan 2 ya berarti dia pangkat 2 gitu ya. Kalau yang tertinggi pangkat 3 berarti pangkat 3 begitu. Nah, dia persamaan diferensial parsial ini dikatakan linear kalau dia memuat derajat pertama dari variabel-variabel bebasnya dan derivatif dari parsialnya. Gitu. Oke. Nah, beberapa contoh PD parsial yang penting akan kita bahas di slide berikutnya. Cuman yang mau saya bahas di sini adalah persamaan diferensial parsial itu bisa rata-rata akan diturunkan terhadap dua hal. Jadi, independent variables-nya atau variabel bebasnya biasanya X, Y, Z sama T. Jadi, persamaan diferensial parsial itu rata-rata bisa diturunkan secara spasial atau secara time, waktu. Jadi nanti kalau di dalam persamaan diferensial parsial ini lebih berbicara tentang bagaimana suhu berubah terhadap jarak dan bagaimana suhu nanti berubah terhadap perubahan waktu begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau di dalam persamaan diferensial parsial itu bisa diturunkannya terhadap bagaimana perubahan dia terhadap spasialnya X, Y, Z-nya dan juga terhadap waktu. Dan itu biasanya bisa bersama-sama. Dan perubahan spasialnya itu juga bisa langsung keduanya ya di antara X dengan Y, yang vertikal, horizontal atau yang XY atau YZ itu bisa semuanya ya. Itu kalau persamaan diferensial parsial. Notasinya sendiri di dalam persamaan diferensial parsial itu bisa banyak. Jadi kalau bisa kita tuliskan, kalau kita menuliskannya adalah UX, ini artinya adalah parsial U terhadap parsial X gitu ya. Tapi kalau orang-orang bilangnya ini biasanya, kalau kita kan DU per DX gitu ya, itu kalau persamaan diferensial biasa. Kalau di dalam persamaan diferensial parsial ini, orang-orang bisa bilang do U per DX, tapi saya lebih nyaman dengan menggunakan parsial gitu ya, parsial U terhadap parsial X gitu. Nanti kalau notasinya jadi UXT berarti jelas dia diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap T.
Apa yang diturunkan? Si U. Fungsi U ini diturunkan terhadap X dengan T, berarti partial kuadrat U per partial T per partial X. Kenapa partial kuadrat U? Karena dia diturunkan terhadap dua variabel bebas. Diturunkan dua kali, satu terhadap X, satu terhadap T. Atau satu terhadap T, satu terhadap X. Diturunkan dua kali, makanya dia partial kuadrat U. Gitu. Itu cara penulisan dari persamaan diferensial parsial. Nah, ini adalah beberapa contoh persamaan diferensial parsial yang sering kali digunakan. Yang pertama ada persamaan gelombang satu dimensi. Ini sering kita dapatkan di ini ya. Ini kita sering dapatkan di persamaan gelombang, persamaan rambat panas. Ini sering banget kita pakai. Yang ini juga. Oh, ini yang persamaan konduksi panas satu dimensi ini ya. Jadi kalau perambatan panas, kalau misalkan ada dua logam yang dijadikan satu, kapan dia mencapai T berapa, nah atau perubahannya seperti apa berdasarkan waktu, ini yang disebut dengan persamaan konduksi panas satu dimensi, ini menggunakan parsial. Kemudian ada lagi persamaan Laplace yang sering kita gunakan, itu di engineering, ini persamaan Laplace namanya, kalau ini persamaan Laplace dua dimensi, ini tiga dimensi, berarti dia dimensinya langsung di tiga ya, X, Y, Z gitu ya, di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, sedangkan ini sumbu X, sumbu Y gitu. Ya, dan kemudian ada persamaan Poisson, dua dimensi, itu juga merupakan salah satu persamaan diferensial parsial yang sering digunakan di engineering. Oke, dan persamaan diferensial parsial yang linier gitu ya. Oke, jadi kita persamaan umumnya sebenarnya pasti dia akan membawa A, B, C, D gitu ya. Dan persamaan umumnya seperti ini, di mana A, B, C, D, E, F, G ini adalah konstanta, dan U adalah variabel terikatnya kita ya. Dan X, Y-nya yang ada di sini adalah variabel bebasnya. Jadi si U diturunkan terhadap si X dengan Y. Gitu. Nah, dari nilai A, B, C, D ini, dari nilai A, B, C, D ini sebenarnya kita, dari nilai ABC ya, dari nilai ABC ini kita bisa mengetahui bentuk atau kategori dari persamaan diferensial parsial yang sedang kita gunakan. Gitu. Ya, jadi yang pertama adalah kalau dia di belakang ini sama seperti persamaan diferensial biasa ya. Kalau konstanta yang di belakang ini G, nilainya 0, itu pasti disebut sebagai persamaan diferensial yang homogen. Tapi kalau dia ada nilainya, berarti dia persamaan diferensial non-homogen. Nah, kemudian untuk kategorinya, apakah dia eliptik, parabolik, atau hiperbolik, ditentukan dari apa? Ditentukan dari nilai B kuadrat min 4AC ini. Kalau dia nilainya lebih dari 0, kurang dari 0, itu berarti bentuknya adalah eliptik. Dan kalau sama dengan 0, berarti itu persamaan parabolik. Dan kalau lebih dari 0, itu persamaan hiperbolik. Apa sih sebenarnya persamaan eliptik, parabolik, hiperbolik gitu ya? Nah, kalau persamaan parabolik, ini grafiknya bisa digambarkan seperti ini, gitu ya. Dia merupakan persamaan yang tergantung pada waktu. Gitu. Dan penyelesaiannya memerlukan kondisi awal dan batas. Persamaan yang parabolik yang paling sering kita gunakan atau yang paling sederhana itu adalah perambatan panas. Jadi kalau misalkan ada dua hal ya, ada dua logam dijadikan satu, kan itu akan merambat panasnya, itu biasanya menggunakan persamaan parabolik ini. Persamaan diferensial parabolik dengan fungsinya seperti ini. Ya, berarti ini adalah kita akan mencari bagaimana perubahan temperatur T besar ini ya, perubahan temperatur terhadap apa? Terhadap waktu dan terhadap jarak X. Jadi terhadap spasial dan temporalnya. Jadi spasial sama time-nya dia. Nah, itu kan kita lihat. Jadi kita akan mencari temperatur T untuk nilai X pada setiap waktu T. Gitu. Ya, ini untuk persamaan diferensial parabolik. Nah, kalau eliptik itu akan biasanya berhubungan dengan masalah kesetimbangan, ya, atau kondisi perbandingan. Dia tidak tergantung sama waktu. Berarti dia hanya tergantung terhadap spasial saja, tidak temporal. Dan penyelesaiannya dia biasanya pakai kondisi batas di sekeliling daerah tinjauan. Ya, kalau misalkan kita bisa pakai ini di aliran air tanah, di bawah bendungan, terus kemudian kalau karena ada pemompaan, ada defleksinya flat akibat pembebanan dan sebagainya, itu biasanya kita bisa pakai yang dinamakan persamaan diferensial eliptik gitu ya. Ya, terhadap spasial. Diturunkan terhadap spasial. Ini contohnya persamaan diferensial yang eliptik. Gitu. Oke. 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 Dan kemudian
eee, yang eliptik sendiri itu biasanya kita gunakan di engineering di Laplace equation ya. Jadi kalau bentuknya si eliptik sendiri oh, eliptik sudah kita bahas ya, hiperbolik, sorry. Berarti kalau hiperbolik gitu ya, ini yang eliptik ya. Kalau eliptik itu berarti dia pasti diturunkannya terhadap X dengan Y. Kalau si hiperbolik itu contohnya pada wave equation. Jadi kalau misalkan ada bagaimana sebuah gelombang itu berjalan, itu wave equation itu adalah termasuk persamaan diferensial parsial yang hiperbolik gitu. Oke. Nah, kemudian apa sih ordinary differential equation atau PDB versus dengan partial differential equation atau PDP? Ini perbedaannya ada di mana? Kalau kita flashback kemarin ke dalam persamaan diferensial biasa, di dalam persamaan diferensial biasa, kalau kalian udah pasti sering banget ya di termo dapet gitu ya, di metrek ini juga dapat gitu kan. Nah, kita pasti akan menemukan bahwa kalau kita mengintegralkan dP per dt sama dengan P, ini berarti kita mengintegralkan dP per P sama dengan dt gitu ya, kita integralkan karena ini ln P, hasil akhirnya itu pasti adalah CE pangkat T. Di mana C kita tahu bahwa kita punya adalah arbitrary constant. Ya, C-nya adalah arbitrary constant. Nah, kalau di dalam persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial, itu bukan lagi arbitrary constant, tapi kita bermain sama arbitrary function. Some function that we still doesn't know. Jadi that we still don't know gitu ya. Kita masih harus mencari persamaannya itu apa gitu. Jadi kalau diintegralkan gitu ya, kalau diintegralkan itu bukan lagi arbitrary constant hasilnya, tapi sebuah fungsi. Sebuah fungsi arbitrary. Jadi ini yang kita cari, sebuah fungsi arbitrary gitu ya. Oke, nah fungsi yang arbitrary ini bagaimana kita mencarinya? Pasti ada nilai, syarat batas, syarat awal. Nah itu yang akan membantu kita untuk mencari bagaimana fungsi itu sebenarnya gitu. Fungsi yang sebenarnya seperti apa? Dengan adanya syarat batas, dengan syarat awal itu akan kita menemukan yang namanya solusi khusus. Nah, jadi tergantung persoalannya nanti adalah kita disuruh cari solusi umum atau solusi khusus gitu ya. Oke, nah di dalam engineering sendiri, persamaan diferensial parsial itu jarang sekali digunakan pakai analitiknya. Jadi paling sering adalah menggunakan numeriknya gitu ya. Karena persamaan diferensial parsial rata-rata pada keteknikan itu rata-rata rumit gitu ya, rumit sekali. Jadi kita jarang untuk menggunakan analitik. Kecuali yang seperti perambatan panas tadi kan gampang ya, dia simple, itu bisa kita gunakan metode penyelesaian yang sederhana yang pakai analitik gitu. Tapi most partial differential equation in engineering gitu ya, itu tidak biasanya di keteknikan itu tidak diselesaikan secara analitik, tetapi diselesaikan secara numerik. Nah, cara-cara numerik yang akan kita bahas di minggu depannya yang sekarang ini adalah kita menggunakan cara-cara yang simple dulu. Untuk equation yang simple, kita menggunakan 3 cara, sama seperti persamaan diferensial biasa zaman kemarin ya, yang sebelum kita bahas, atau ada integral langsung, ada kita memisalkan U sama dengan E, AX plus BY, dan kemudian ada pemisahan variabel. Tentu kita ada berbeda-beda ya, jadi yang bisa diintegralkan langsung yang seperti apa, yang pakai pemisahan U sama dengan E, AX plus BY itu seperti apa, dan yang pakai pemisahan variabel itu bentuk persamaan diferensial parsial yang seperti apa, akan ada berbeda-beda. Nah, ini akan kita bahas ya. Oke, kita bahas. Oke, yang pertama kita punya bahwa T parsial kuadrat U per parsial X per parsial T plus parsial U per parsial X gitu, sama dengan X kuadrat. Nah, kira-kira, sama ini 2. Jadi saya jadi bingung. Ini 2 ya. 2 parsial U per parsial X sama dengan X kuadrat dengan syaratnya ada U X, 1 adalah X pangkat 3/6 dan U 0, T adalah 0 gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Ada 3 tadi ya, ada integral langsung, apa pemisahan, apa sih yang pemisahan variabel. Kalau kita lihat di sini, kalau kita memisahkan variabelnya susah. Mau misahin variabel kayak apa? Ada T. Ya, tidak ada X dengan Y ya. Kita lihat ada si T-nya gabung dengan si X. Ini akan susah untuk dipisahkan variabelnya. Kemudian kalau mau memisalkan E, AX plus BY, kalau memisalkan itu adalah kalau dia bentuknya mengandung
A, B ini konstan gitu. Kalau dia konstanta seperti 2, 1, 3 itu boleh pakai pemisalan. Tapi ternyata di sini ada T ya, dia bukan konstan tapi dia membawa fungsi T gitu, berarti ini kita pakai salah satunya ya, adalah integral langsung. Nah, kalau mau pakai integral langsung itu seperti apa sih? Nah, kita pisah-pisahin nih kalau pakai integral langsung ini ya. Ini agak-agak bikin ribet memang. Jadi kita pisahin dulu. Yang pertama gitu, kita misalkan kita selesaikan dulu adalah, jadi kalau misalkan persamaan diferensial parsial, tadi kita bilang bahwa dia pasti didiferensialkan di dua hal, di dua variabel bebas, gitu ya. Jadi ini kita, yang pertama kita selesaikan dulu dia di partial X-nya. Ya, kita turunkan dia dulu terhadap X. Kita turunkan dulu terhadap X, berarti kalau ini dikeluarkan, ya partial X-nya dikeluarkan, gitu berarti kita punya yang di dalam kurung ini menjadi, karena partial X-nya dikeluarkan, kita masih punya partial U, partial T, di sini ada si T, dan kemudian yang di sini partial U partial X-nya keluar ya, di sini berarti kita punya di sini adalah plus 2U adalah sama dengan X kuadrat. Setelah ini berarti kita integralkan. Berarti ini adalah diturunkan terhadap X dari ini. Nah, sekarang kalau kita integralkan, berarti ini menjadi, ini hilang ya. Ini hilang kalau kita integralkan, berarti yang sisa yang ada di dalam kurungnya itu berarti T partial U per partial T plus 2U adalah sama dengan, nah, integralnya terhadap siapa? Integralnya adalah terhadap si X kan? Karena ini kita turunkannya terhadap X, berarti ini diintegralkan juga terhadap X. Berarti kalau dia diintegralkan terhadap X adalah 1/3 X pangkat 3. Apakah sudah selesai? Belum. Jangan lupa kalau persamaan diferensial parsial berarti ada sebuah fungsi. Fungsi dari variabel yang belum diketahui. Di sini bawah X kan, berarti ini adalah fungsi dari si T. Arbitrary function-nya adalah Ft. Ya. Setelah itu, kita apakan? Ini kita kalikan T. Kita kalikan T ya. Jadi hasilnya adalah T kuadrat partial U per partial T plus 2T U sama dengan 1/3 X pangkat 3T plus T kali function of T. Kalau udah kayak gini gimana? Tadi parsialnya kita yang pertama adalah turunkan terhadap X. Yang kedua kita turunkan dia terhadap si T. Karena ini udah menghilangkan si partial X tadi ya. Kita sudah menghilangkan si partial X, kita sudah turunkan dulu terhadap partial X, berarti kita sekarang turunkan terhadap si partial T. Partial T-nya keluar. Di sini berarti sisanya adalah T kuadrat U. Karena di sini nggak ada partial T, berarti yang di dalam kurung hanya T kuadrat U. Tuh ya. Sama dengan apa? 1/3 X pangkat 3. Nah, berarti ini harus Oke, kita tulis aja dulu. T function of T. Nah, ini kemudian baru kita integralkan. Kita integralkan yang bagian ini ya. Oke. Oke. Kita punya yang terakhir tadi berarti partial per partial T, T kuadrat U sama dengan 1/3 X pangkat 3T ditambah dengan T kali function of T, kita integralkan. Oke. Kalau diintegralkan sama yang tadi ya, partial T, kalau diintegralkan berarti yang sisanya adalah yang di dalam ini, fungsinya ini. Berarti T kuadrat U adalah 1/3. Nah, ini harus diintegralkan terhadap si T. Jadi X-nya, ya nggak ngaruh kalau X-nya ya. X-nya nggak ngaruh, yang diintegralkan terhadap T. Berarti ada si T kuadrat ya. T kalau diintegralkan T kuadrat berarti harus ada setengah ditambah, berarti ini integralnya dari T function of T gitu
Dan kemudian jangan lupa di sini tadi kita mengintegralkan dia terhadap T. Berarti akan ada sebuah arbitrary constant yang baru gitu ya. Kita berarti punya apa? Kita pasti punya si fungsi function H terhadap X. Karena yang di sini T ya. Terhadap T kita integralkan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kita rearrange per 6. X pangkat 3 T per 2 plus, oke. Karena ini diintegralkan, berarti kan merupakan sebuah fungsi lagi. Berarti saya misalkan ini adalah sebuah fungsi G dari T, dan kita masih punya arbitrary constant fungsi X. Ya. Apakah sudah selesai sampai di sini? Sudah. Kalau dia pertanyaannya berarti solusi umum, selesai sampai di sini, berarti ini tinggal di dalam bentuk U. Solusi umumnya U-nya tadi berdasarkan apa? Berdasarkan X sama si T ya. U X T adalah 1/6 X pangkat 3 T per 2 plus fungsi dari sebuah fungsi T dan sebuah fungsi X yang masih arbitrary dan yang kemudian dibagi dengan T kuadrat. This is our solution. Tapi ini solusi umum atau penyelesaian umum. Ya. Nah, kemudian solusi khususnya seperti apa? Berarti kita masukkan lagi tadi ada yang namanya initial condition sama syarat batasnya ya. Syarat batasnya ada. Syarat batasnya apa? Kita masukkan salah satu dulu ya. Misalkan kita masukkan yang tadi adalah U X,1 adalah X pangkat 3 per 6. Nah, berarti kita masukkan nih entar. Oke, kita masukkan ya. Tadi UX,1-nya itu tadi si UX,1-nya adalah berarti UXT-nya adalah ini ya, 1/6 X pangkat 3, berarti langsung kita masukkan aja. UX,1 itu adalah 1/6, X-nya tetap X ya, X pangkat 3. T-nya adalah 1 kuadrat, kemudian ditambah G. T plus HX per T kuadrat adalah 1 ya, karena dia 1 dikuadratin, ini hasilnya adalah X pangkat 3 per 6. Oke, ini sama-sama X pangkat 3 per 6, berarti kalau ini dibuat ke sana dia pasti 0 ya. Berarti kita punya yang pertama adalah GT plus HX itu adalah sama dengan 0. Di mana berarti GT sama dengan min HX atau sebaliknya. Atau HX sama dengan minus GT itu juga boleh. Gitu ya. Oh maaf, ini G-nya T-nya berarti 1 ya. Bentar. Berarti kita punya di sini, saya lupa masukkan. Ini adalah 1 tuh ya. Kita punya 1 K. Berarti kita punya adalah ini karena T-nya 1 ya, berarti ini G1. Jadi dan ini G-nya 1. Berarti G1 adalah minus HX atau HX-nya adalah minus G1. Jadi kebalikannya boleh ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Berarti kita punya tadi punya bahwa HX sama dengan minus G1. Sedangkan kita punya U X, T adalah X pangkat 3 per 6 T kuadrat ditambah GT ditambah HX per T kuadrat. Nah, HX-nya kita ganti dengan minus G1 biar semuanya berfungsi G, fungsi G. Berarti kita punya yang baru adalah UX, T ini adalah X pangkat 3 per 6 plus GT dikurang G1 di per T kuadrat. Ya. Oke. Berarti kita punya ini yang baru. Dari yang baru ini kita masukkan syarat yang kedua adalah U 0, T sama dengan 0.
gitu ya. Kita punya U 0, T adalah sama dengan 0. Berarti kita masukkan lagi nih ke dalam ini kita masukkan ke sini. Berarti U 0, T itu adalah kita X-nya berarti dimasukin 0 ya, 0 pangkat 3/6, kemudian ditambah GT gitu, min G1 per T kuadrat sama dengan 0. Berarti ini nilainya 0. Ini kalau dikalikan ke sana 0. Berarti kita punya nilai bahwa GT min G1 adalah 0, di mana berarti GT adalah sama dengan G1. Maka kita bisa merubahnya GT sama dengan G1 ya, berarti kita bisa merubah si UXT-nya lagi. UX, T adalah X pangkat 3/6 T kuadrat ditambah GT. Nah, ini tadi kan sudah diubah ke minus G1 ya. G1-nya saya ubah lagi ya ke GT. Oke, minus GT. Sama kan ya? G1 adalah GT. Oke, per T kuadrat. Di mana ini fungsi T dikurangin fungsi dari T lagi sama-sama fungsi G terhadap T, berarti dia bisa hilang. Berarti kita punya, dan ini ada T kuadrat di atas, di bawah bisa hilang. Berarti kita punya solusi khususnya adalah X pangkat, jadi solusi khususnya adalah UX, T ya. Jadi kita punya ini U X, T itu adalah X pangkat 3/6. Ini adalah solusi khusus dari persamaan yang pertama tadi ya. Nih, dari persamaan ini. Solusi khususnya adalah ini, X pangkat 3/6. Gitu ya. Oke. Mungkin kita bagi ke part 2 aja ya, karena terlalu panjang nanti mungkin videonya. Jadi ini akan saya bagi ke part 2 untuk yang pemisalan dan juga pemisahan variabel. Oke, see you in part 2 ya.